Dia sudah punya istri, Maya. Sahabatku, Rina. Berbisik dengan suara bergetar di telingaku. Satu kalimat itu seketika membekukan waktuku yang terbalut gaun pengantin seputih salju. Namun, Baskara, calon suamiku yang saat itu sedang menebar senyum sumringah kepada para tamu di luar ruangan, sama sekali tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, kehidupan penuh kebohongan yang telah ia bangun dengan begitu rapi, akan runtuh berkeping-keping di panggung hari bahagianya sendiri. Di depan cermin, aku adalah pengantin wanita yang sempurna, dambaan semua orang. Kulitku dirias dengan cermat oleh penata rias profesional. Di rambutku yang ditata dengan sanggul rumit, sebuah tiara mutiara berkilau lembut. "Mbak Maya, cantik sekali," kata salah seorang kru rias. Dan kami sempat terlibat percakapan ringan beberapa saat yang lalu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Baskara. Menikah di usia 34 tahun. Orang-orang di sekitarku dengan tulus mengucapkan selamat. Memang agak terlambat, tapi kamu berhasil menemukan pasangan terbaik, ya. Calon suamiku, Baskara, berusia 39 tahun. Dia seorang eksekutif di sebuah konglomerat besar yang namanya dikenal semua orang, seorang pria elit yang baik hati, pengertian, dan nyaris tanpa celah, bahkan rasanya terlalu sempurna untukku. Satu-satunya yang sedikit mengganjal adalah kenyataan bahwa dia saat ini sedang ditugaskan seorang diri di kantor cabang Surabaya. Setelah menikah pun kami tidak bisa langsung tinggal bersama. Dan untuk sementara harus menjalani hubungan akhir pekan. Namun, aku sepenuhnya percaya pada kata-katanya, cuma beberapa tahun, kok. Setelah itu aku pasti dipindahkan kembali ke kantor pusat di Jakarta. Sabar ya sampai saat itu. Dadaku membuncah oleh harapan dan kebahagiaan akan kehidupan baru yang akan kumulai bersamanya. Saat itulah semua terjadi. "Maaf, bisa tolong tinggalkan kami berdua dengan Maya sebentar?" Pintu ruang rias yang berat terbuka dengan kasar, dan sahabatku, Rina, menerobos masuk. Rina adalah sahabatku sejak SMA. Dia adalah orang yang paling mengharapkan kebahagiaanku, dan bahkan telah bersedia memberikan pidato sebagai perwakilan sahabat di resepsi pernikahan ini. Namun, wajahnya yang biasanya ceria dan percaya diri kini pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal, seolah-olah dia sangat ketakutan atau baru saja mengambil sebuah keputusan besar. Suasananya terasa sangat ganjil. "Rina, ada apa? Kenapa panik begitu?" Ketika aku menoleh dengan kaget, Rina membungkuk dalam-dalam kepada para penata rias dan penata gaya. "Saya benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Maya sebelum acara dimulai." 5 menit. Tidak, 3 menit saja cukup. Melihat Rina yang begitu panik, para staf saling berpandangan, lalu dengan pengertian berkata, "Baiklah, kami akan menunggu di luar sebentar," dan meninggalkan ruangan. Pintu berat itu tertutup, menyisakan keheningan total di ruang rias. Di dalam ruangan yang luas itu, hanya ada aku dalam balutan gaun pengantin dan Rina yang menahan napas. "Rina, ada apa? Ada barang yang ketinggalan? Atau naskah pidatomu hilang?" Aku mencoba tertawa ringan, tetapi tangan Rina yang gemetar menghentikan kata-kataku. Dia menggenggam kedua tanganku dengan erat dan menatap lurus ke mataku. Matanya berkaca-kaca, dipenuhi emosi yang tampak seperti ketakutan. "Maya, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa? Kenapa aku tidak menyadarinya lebih cepat? Aku pun tidak mau percaya sampai detik terakhir. Karena aku lihat kamu begitu bahagia. Tapi aku tidak bisa mengatakannya tanpa bukti yang pasti. Tadi, detektif swasta baru saja mengirimkan laporan finalnya." "Detektif? Apa maksudmu?" Jantungku mulai berdebar kencang dengan irama yang tidak menyenangkan. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara serak, ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Dia sudah punya istri, Maya." "Dek." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku lupa cara bernapas, udara seolah tak mau masuk ke paru-paruku. "Apa?" Suara lirih keluar dari mulutku. "Mas Baskara. Tugasnya di Surabaya itu bohong. Dia punya istri dan anak di sana." Kata-kata Rina tidak bisa langsung kuproses di otakku. Istri. Anak. "Rina, ini lelucon yang tidak lucu sama sekali. Aku tidak mungkin bercanda soal ini," seru Rina dengan suara pelan namun tajam. Air mata akhirnya menetes dari pelupuk matanya. Aku sudah curiga sejak lama. Cara dia menghabiskan akhir pekan, cara dia menjawab telepon di malam hari. Terlalu banyak yang aneh. Jadi, diam-diam aku meminta tolong pada kenalanku di sebuah kantor investigasi. "Aku tahu ini lancang, tapi aku tidak mau kamu telanjur terluka parah." Dengan tangan gemetar, Rina mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. "Ini,
baru saja sampai lewat kurir kilat. Semua buktinya lengkap. Ada salinan kartu keluarganya, juga foto dia sedang berjalan bersama keluarganya. Dengan tangan yang kaku membeku, aku menerima amplop itu. Dari dalamnya, keluar beberapa lembar foto dan dokumen. Foto-foto itu menunjukkan senyum Baskara yang sangat ku kenal. Senyum yang sama lembut dan hangatnya seperti yang selalu ia tunjukkan padaku. Namun, tangan yang digandengnya bukanlah aku, melainkan seorang wanita asing. Dan di tangannya yang lain, ia menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Pemandangan keluarga bahagia yang sempurna. Di lembar dokumen, tertera dengan jelas nama wanita lain di kolom istri. Tidak mungkin. Suaraku bergetar. Pandanganku kabur. Apa arti dari semua waktu yang telah kupercaya selama ini? Kata-kata manis, aku cinta kamu setiap malam, cincin kawin di jari manis kiriku yang kami pilih bersama, persiapan pernikahan berbulan-bulan yang kami jalani dengan penuh antisipasi. Semuanya bohong. Selama ini, dia pulang ke rumah keluarganya, sambil merencanakan untuk menjadikanku istri Jakarta yang nyaman baginya. Ini adalah bigami. Dia menipuku, menipu orang tuaku, dan menipu semua tamu yang hadir di sini. Maya, bagaimana? Kita batalkan saja pestanya. Sekarang juga. Kita jelaskan situasinya pada keluarga. Biar aku yang tanggung semua, katakan saja kamu tiba-tiba sakit. Lalu kita hadapi dia. Rina memeluk bahuku, mencoba membujukku dengan putus asa. Wanita normal mungkin akan melakukan itu. Menangis histeris, mengotori gaun pengantinnya, dan lari dari gedung pernikahan dengan amarah yang meluap-luap. Suasana akan menjadi kacau, keluarga akan kebingungan, dan aku akan menjadi pahlawan tragis yang dikasihani. Namun, saat menatap foto itu, sesuatu yang dingin mengalir di dalam diriku. Bukan kesedihan, bukan pula keputusasaan. Amarah yang sedingin es dan begitu tajam membuat pikiranku menjadi luar biasa jernih. Aku sadar tanganku sama sekali tidak gemetar. Tak setetes pun air mata jatuh. Maya, kamu boleh menangis, jangan ditahan, bisik Rina. Terima kasih, Rina. Sungguh, terima kasih. Kalau kamu tidak menyelidikinya, aku mungkin akan selamanya hidup sebagai wanita bodoh yang tertipu. Aku memasukkan kembali foto dan dokumen itu dengan rapi ke dalam amplop, lalu menyimpannya di dalam tas tangan mungilku. Aku kembali menghadap cermin dan merapikan poniku yang sedikit berantakan. Maya. Suara Rina terdengar bingung melihat ketenanganku yang aneh. Aku menatap pantulan diriku di cermin dan tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang menandai dimulainya sebuah babak balas dendam. Pestanya akan berjalan sesuai rencana. Hah? Apa maksudmu? Dia itu sudah menikah. Kamu ditipu, Maya. Aku tahu. Tapi kalau dibatalkan sekarang, dia akan mencari alasan. Ini salah paham, ini sabotase dari orang yang iri, dia pasti akan mencari celah untuk kabur. Dia tipe pria penuh perhitungan seperti itu. Aku perlahan bangkit dan menoleh ke arah Rina. Aku akan menutup semua jalan keluarnya. Aku akan menjatuhkannya dari puncak kebahagiaan tertinggi ke dasar neraka terdalam. Rina, tolong bantu aku sebentar. Bantu apa? Persiapan selanjutnya. Persiapan untuk mengubah pesta pernikahan termewah baginya menjadi upacara pemakaman terburuk. Aku mengambil ponselku dan mulai mengetik dengan cepat. Kontak yang kuhubungi adalah seorang pengacara. Dan satu orang lagi. Sebuah skenario kejam mulai tersusun di dalam benakku. Baskara, panggung megah yang telah kau siapkan untukku ini akan kumanfaatkan semaksimal mungkin. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dengan pelan. Mbak Maya, sudah waktunya. Mas Baskara juga sudah menunggu di luar. Suara ceria seorang panitia terdengar. Iya, sebentar lagi saya keluar. Aku menjawab dengan suara pengantin wanita bahagia yang sama seperti sebelumnya. Rina menatapku dengan tatapan tak percaya. Ayo, Rina. Mari kita mulai pertunjukan paling spektakuler dalam hidupku. Ketika aku membuka pintu ruang rias yang berat, di sana berdiri Baskara, terbalut tuxedo putih bersih. Maya, kamu cantik sekali. Aku sampai terpana. Begitu melihatku, dia tersenyum lebar dengan senyumnya yang ramah dan menawan itu. Beberapa menit yang lalu, aku mungkin akan tersipu malu mendengar kata-kata itu, dan merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, senyum sempurnanya itu tak lebih dari sebuah topeng yang memuakkan. Terima kasih. Mas Baskara juga tampan sekali. Aku hanya sedikit menaikkan sudut bibirku dan menjawab dengan suara sempurna yang tidak menunjukkan getaran sedikit pun.
Aku sendiri ngeri dengan betapa tenangnya diriku, seolah-olah saklar emosiku telah sepenuhnya kumatikan. Nada suaraku, ekspresi wajahku, semuanya persis seperti pengantin wanita yang bahagia. Mas pengantin pria, sebentar lagi akan masuk. Silakan menunggu di depan altar, ujar seorang staf wedding organizer. Baskara mengedipkan sebelah matanya padaku sambil berkata, sampai nanti, ya, lalu berjalan lebih dulu menuju kapel. Sambil memandangi punggungnya, kenangan 2 tahun terakhir berkelebat di benakku seperti roll film. Aku bertemu Baskara di sebuah acara networking yang diadakan oleh seorang kenalan. Bekerja di sebuah konglomerat ternama, dia selalu menjadi pusat perhatian, namun tidak pernah sombong dan dengan ramah menyapaku yang duduk di sudut ruangan. Berbicara dengan wanita tenang sepertimu rasanya sangat menenangkan, katanya saat itu. Kata-kata manis, komunikasi yang intens, dan sikapnya yang luar biasa tulus kepada orang tuaku. Saya akan membahagiakan Maya seumur hidup saya, katanya sambil membungkuk dalam-dalam di hadapan ayahku. Wajahnya saat itu, jika kupikirkan sekarang, adalah sebuah akting brilian yang pantas memenangkan piala Oscar. Sekitar 6 bulan setelah kami berpacaran, dia memberitahuku bahwa dia akan dipindahkan ke kantor cabang di Surabaya. Ini adalah jalur promosi untuk mempersiapkan pernikahan kita. Beberapa tahun lagi, aku akan kembali ke kantor pusat di Jakarta. Aku harap kamu mau menungguku meski kita harus LDR. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Setiap akhir pekan, dia akan naik pesawat atau kereta eksekutif ke Jakarta untuk menemuiku, dan setiap hari kami tidak pernah absen saling menelepon atau berkirim pesan. Siapa yang bisa menduga bahwa Surabaya adalah basis kehidupan aslinya, dan di rumah tempat ia pulang, ada istri dan anak sungguhan yang menunggunya. Selama aku memasakkan makanan untuknya di apartemennya di Jakarta yang katanya untuk perjalanan dinas, dia mungkin berbohong pada istrinya bahwa dia sedang lembur di akhir pekan. Kehidupan ganda yang sempurna. Aku merasa mual memikirkan perhitungan dan kelicikannya dalam menjalankan semua itu. Maya, sudah siap? Sebuah suara tiba-tiba memanggilku. Aku menoleh dan melihat ayahku berdiri di sana, mengenakan setelan jas resmi. Mata ayahku yang biasanya tegas dan pendiam kini tampak sedikit memerah dan berkaca-kaca. Melihat putri satu-satunya, yang belum juga menikah hingga usia 34 tahun, dalam balutan gaun pengantin, membuat hati ayahku meluap oleh emosi bahkan sebelum upacara dimulai. Kamu cantik sekali, nak. Kamu benar-benar beruntung bisa dinikahi oleh pria hebat seperti Baskara. Dia pasti akan menjagamu dengan baik. Kata-kata ayah menusuk dadaku seperti pisau tajam. Ayah, maafkan aku. Pria yang kupilih ternyata adalah manusia paling hina. Dalam hati, aku memohon maaf sedalam-dalamnya sambil mengaitkan tanganku ke lengan ayah. Jika aku menangis terseduh di sini, aku akan mencoreng nama baik ayah. Aku tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Menunjukkan diriku yang malang di hadapan keluarga dan para tamu sebagai putri bodoh yang ditipu oleh Baskara. Sebenarnya, sesaat sebelum meninggalkan ruang rias, aku telah memberikan sebuah instruksi penting kepada Rina. Laporan dari detektif yang disewa Rina berisi fakta yang luar biasa. Istri sah Baskara, yang juga curiga dengan perjalanan dinas suaminya yang terlalu sering ke Jakarta dan tingkah lakunya yang aneh, ternyata diam-diam telah mengikutinya ke Jakarta hari ini. Saat ini, wanita itu sedang menunggu Baskara di sebuah kafe yang hanya berjarak 15 menit naik taksi dari lokasi pernikahan ini. Detektif itu terus memantaunya. Rina, hubungi detektif itu dan minta dia membawa istrinya kemari. Kalau dia tahu situasinya, dia pasti akan datang. Baik. Aku akan menelepon istrinya langsung. Maya, kamu benar-benar akan melakukannya? Tentu saja. Aku akan menutup semua jalan keluarnya. Saat ini, Rina pasti sedang sibuk menelepon di belakang ruang ganti, mengatur kedatangan bintang utama yang sesungguhnya ke acara ini. Mempelai wanita dan ayahanda, kami persilakan. Bersamaan dengan suara panitia, pintu kapel yang megah perlahan terbuka. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti kami, diiringi alunan organ pipa yang syahdu dan suara merdu paduan suara. Di dalam ruangan, hampir 100 orang tamu teman-temanku, kerabat, serta atasan dan rekan kerja Baskara semuanya tersenyum lebar dan bertepuk tangan menyambut kedatangan kami. Di ujung pandangan ini, di ujung aisle yang panjang, di depan altar, Baskara berdiri dengan ekspresi khusyuk, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia, menatap lurus ke arahku dan ayah. Digandeng oleh ayah, aku melangkah satu demi satu di atas aisle. Di tengah hujan tepuk tangan meriah, pikiranku tetap dingin dan jernih seperti es. Baskara, panggung megah yang telah kau siapkan untukku ini.
Akan kumanfaatkan semaksimal mungkin. Ujung dari Aisle ini bukanlah altar suci untuk mengucap janji cinta abadi. Ini adalah panggung eksekusi publik yang sempurna untuk menghakimi seorang pembohong ulung sepertimu. Aku tersenyum kepada Baskara yang menunggu di altar senyum yang paling cantik, sekaligus paling kejam. Ayahku menyerahkan tanganku ke tangan Baskara. Saya titip putri saya. Suara ayah bergetar. Bagi ayah yang telah membesarkanku seorang diri selama bertahun-tahun, momen ini pasti terasa seperti puncak pencapaian hidupnya. Baik, Pak. Akan saya bahagiakan Maya dengan segenap jiwa raga saya, jawab Baskara dengan suara yang mantap dan tanpa keraguan. Matanya berkaca-kaca, memainkan peran sebagai pengantin pria yang terharu dengan sempurna. Saat tangannya menyentuh tanganku, aku merasa merinding. Tangan yang hangat dan besar itu, yang telah berulang kali ku genggam. Tangan yang dulu menjadi simbol rasa aman, kini terasa menjijikkan dan memuakkan, seolah menyentuh ular berbisa. Aku menahan rasa mual dan menunggu tangan ayah terlepas. Sambil memandangi punggung ayah yang kembali ke tempat duduknya, aku berteriak dalam hati. Ayah, maafkan aku. Semua kata-kata yang baru saja diucapkan pria ini adalah sampah. Membahagiakan dengan segenap jiwa raga. Bukankah itu kata-kata yang sudah pernah ia ucapkan pada orang lain di tempat lain? Kami berdiri berdampingan di depan pendeta. Alunan organ pipa yang syahdu berhenti, dan keheningan menyelimuti ruangan. Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Di tengah suara pendeta yang hikmat, Baskara terus menatapku dengan tatapan seolah-olah ia meleleh karena cinta. Wajahnya dari samping tampak sempurna seperti pahatan, dari sudut manapun terlihat seperti seorang eksekutif perusahaan yang tulus. Tapi bagiku sekarang, topengnya telah terkelupas, dan aku bisa melihat wujud aslinya yang jahat di baliknya. Tugas seorang diri di Surabaya. Kunjungan akhir pekan. Maya, minggu ini pekerjaanku menumpuk, jadi aku tidak bisa pulang. Maaf sekali, ya. Aku telepon cuma karena ingin dengar suaramu. Suaranya yang terdengar sedih di telepon saat itu. Sebenarnya, dia mungkin sedang berbicara sambil makan malam bersama keluarganya, mati-matian menahan agar suara tawa anaknya tidak terdengar. Liburan berikutnya kita pergi ke pemandian air panas berdua, ya. Latihan untuk bulan madu kita. Di balik kata-katanya yang membuatku bahagia, apakah dia juga merencanakan liburan keluarga yang serupa untuk istri sahnya? Sekarang, silakan ucapkan janji pernikahan. Atas arahan pendeta, Baskara menghadap ke arahku. Dia menggenggam kedua tanganku dengan lembut dan mulai berbicara dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang di ruangan. Maya, selama 2 tahun sejak kita bertemu, aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Sifatmu yang rendah hati namun berpendirian teguh telah berkali-kali menyelamatkanku. Kehidupan baru yang akan kita mulai, mungkin tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Mungkin aku masih akan merepotkanmu karena urusan pekerjaanku. Di sini. Dia sengaja berhenti sejenak, berpura-pura terharu. Suara isak tangis terdengar dari beberapa sudut ruangan, mungkin dari bibi-bibiku. Tapi aku berjanji. Apapun kesulitannya, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Aku akan melindungi kamu dan keluarga yang akan kita bangun bersama dengan tanganku ini. Melindungi keluarga. Kata-kata itu menghantam telingaku, dan seketika foto itu muncul kembali di benakku. Anak laki-laki kecil yang digendongnya. Keluarga yang kau maksud itu yang mana? Keluarga di sana? Atau rumah kedua yang akan kau bangun dengan menipuku? Saking konyolnya, aku harus menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Maya? Mungkin karena jawabanku yang terlambat, Baskara sedikit mengerutkan kening dan menatapku dengan tatapan menyelidik. Di matanya, tersirat perhitungan dingin seseorang yang tidak ingin skenario sempurnanya terganggu. Aku perlahan membuka mulut, dengan jelas dan tegas. Iya, aku juga berjanji. Berjanji untuk mengungkap jati dirimu yang sebenarnya di tempat ini, di hadapan semua orang. Hah? Apa katamu barusan? Ekspresi Baskara seketika membeku. Tanpa suara, hanya dengan gerakan bibir, dia bertanya, kamu bicara apa? Aku menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya, begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di kulitnya. Aku berjanji akan memberimu akhir yang kau inginkan. Bagaimana senyumku terlihat di matanya? Senyum pengantin wanita yang dipenuhi cinta? Atau senyum dingin seorang pembalas dendam yang bangkit dari dasar neraka? Maya, hentikan leluconmu. Semua orang melihat, bisik Baskara, wajahnya tegang dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tapi sudah terlambat. Roda takdir telah mulai berputar. Selanjutnya adalah pertukaran cincin. Suara MC memecah ketegangan di antara kami. Baskara,
dengan senyum paksa untuk menutupi kegelisahannya, menerima cincin itu. Tangannya sedikit gemetar. Dia mengambil tangan kiriku dan mencoba menyelipkan cincin platinum itu ke jari manisku. Saat itulah, dari sudut mataku, aku melihat pintu belakang gedung sedikit terbuka. Di celah pintu itu, berdiri Rina. Dia memberiku anggukan kecil namun mantap. Semua sudah siap. Sinyal itu membuat seluruh sel di tubuhku mendidih. Ayo, Baskara. Mari kita mulai resepsi pernikahan termegah. Selamat datang di panggung neraka yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Aku tidak menolak saat ia memasangkan cincin itu, menerima sentuhan logam dingin itu tanpa emosi. Ini akan menjadi ritual terakhir kami sebagai suami istri. Upacara pemberkatan berakhir tanpa hambatan. Kami berjalan keluar di tengah tepuk tangan meriah para tamu. Di tengah aroma wangi dari taburan bunga dan kilauan konfeti, Baskara merangkul pinggangku dan berbisik rendah di telingaku. Maya, apa maksudmu tadi? Di resepsi nanti, bersikaplah yang benar. Atasanku juga datang. Tentu saja. Resepsi nanti akan sempurna. Aku sudah menyiapkan pertunjukan luar biasa yang akan dikenang semua orang seumur hidup mereka. Aku dengan lembut melepaskan tanganku dari genggamannya yang mengawalku, dan berjalan lurus ke depan. Panggung berikutnya adalah aula resepsi yang megah. Di sana, orang-orang yang ia undang untuk hari istimewanya, yang percaya tanpa ragu bahwa ia adalah seorang eksekutif hebat, telah menunggu. Dan di sana, juga ada seseorang yang sama sekali tidak pernah ia duga akan datang. Masa lalu dan kebenarannya sendiri. Pintu aula resepsi yang megah terbuka, dan tepuk tangan serta sorak-sorai yang membahana menyambut kami. Inilah dia, kedua mempelai memasuki ruangan. Bersamaan dengan suara meriah dari MC, sorotan lampu yang menyilaukan menerangi kami. Baskara berjalan dengan langkah mantap, melambaikan tangan kepada para tamu. Wajahnya penuh percaya diri dan superioritas. Dia sama sekali tidak ragu bahwa dialah pusat dunia, dipuja oleh semua orang. Wajah yang angkuh. Setelah kami duduk di kursi pelaminan, pidato dari tamu kehormatan pun dimulai. Seorang pria parubaya yang merupakan salah satu direktur di perusahaan tempat Baskara bekerja berdiri di depan mikrofon. Baskara adalah salah satu karyawan dengan kinerja terbaik di perusahaan kami, seorang pria yang sangat luar biasa. Bahkan setelah ditugaskan di kantor cabang Surabaya, dia bekerja siang dan malam tanpa lelah. Dia benar-benar sosok pemimpin generasi berikutnya. Bekerja siang dan malam, ya? Tentu saja. Menjalani kehidupan ganda antara Jakarta dan Surabaya, pasti sibuk sekali. Aku menempelkan senyum palsu yang sempurna di wajahku, sambil mencibir dalam hati. Pria direktur itu melirik ke arahku sejenak, lalu kembali memegang mikrofon. Mempelai wanita, Mbak Maya, saya dengar tahun ini berusia 34 tahun. Mungkin untuk mendampingi seorang eksekutif muda seperti Baskara, usia Anda sedikit matang. Tapi saya harap dengan kedewasaan itu, Anda bisa mendukungnya dengan baik dari balik layar. Tolong jangan bersikap egois yang bisa menghambat kariernya. Kesuksesan seorang pria bergantung pada kesabaran istrinya. Tawa basa-basi menggema di seluruh ruangan. Rekan-rekan kerja Baskara bersorak seolah setuju. Meskipun dibalut candaan, itu adalah penghinaan yang jelas. Seolah-olah berkata, kamu sudah dipilih oleh suami elite, jadi tunduklah dengan patuh. Aku melirik ke meja keluargaku dan melihat ayah mengepalkan tangannya di pangkuan, menggigit bibir menahan amarah. Wajar saja, putri kesayangannya diperlakukan seperti pajangan di depan umum. Namun, Baskara, bukannya marah pada ucapan atasannya yang tidak sopan itu, malah tampak puas dan bangga. Setelah sesi bersulang selesai dan kami mulai makan, Baskara berbisik di telingaku dengan angkuh. Dengarkan kata Pak Direktur tadi? Sekarang kamu tahu betapa besarnya harapanku di perusahaan. Jadi, Maya, bersikaplah yang pantas sebagai istriku. Tentu, aku mengerti. Aku akan bersikap sebagaimana mestinya seorang istri bagimu, jawabku sambil tersenyum manis seraya mengangkat gelas sampannya. Saat itu, Ibu Baskara mendekati pelaminan sambil membawa gelas. Mengenakan kebaya mewah, beliau langsung mendesah panjang begitu melihat wajahku. Maya, gaunmu hari ini agak terlalu mencolok, ya. Mungkin Baskara yang memilihkan, tapi untuk wanita usia pertengahan 30-an, rasanya sedikit norak. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan diri ke sini. Aku bangkit dan menundukkan kepala. Ibu mertuaku tertawa sinis. Jujur saja, saya tidak pernah menyangka Baskara akan memilih wanita seumuran kamu. Semua kerabat bilang, banyak gadis yang lebih muda dan dari keluarga terpandang, kenapa harus dia?
Saya sampai malu. Tapi karena Baskara memaksa, ya sudahlah, saya restui. Ayahmu pasti lega sekali ya, akhirnya anak perawan tuanya laku juga. Kamu beruntung sekali dipungut oleh anak saya yang hebat ini. Mulai sekarang, sebagai menantu keluarga kami, layani Baskara dengan baik. Kata-kata ibu mertuaku cukup keras hingga terdengar oleh para staf dan tamu di meja depan. Bu, jangan keterlaluan. Ini kan hari bahagia kami, sela Baskara, tapi suaranya sama sekali tidak bernada membelaku. Justru terdengar seolah-olah ia membenarkan perkataan ibunya, memang benar, tapi tolong jangan diungkapkan hari ini. Apa yang ibu katakan memang benar, jawabku dengan suara tenang namun tegas. Mati-matian mengendalikan pita suaraku yang nyaris bergetar karena amarah. Bisa menikah dengan pria istimewa seperti Mas Baskara, saya benar-benar merasa sangat beruntung. Hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bagus kalau kamu sadar diri. Ibu mertuaku mengangguk puas, lalu kembali ke meja kerabatnya dengan angkuh. Di bawah meja, aku meremas erat kain gaun pengantinku. Beraninya mereka bicara sesombong itu, tanpa tahu betapa menjijikkannya kelakuan anak mereka di belakang. Menghina ayahku, merendahkanku, dan Baskara yang ikut merasa superior. Kesombongan mereka menyiram bensin ke dalam api amarah di hatiku. Teruslah merendahkanku. Teruslah naik setinggi mungkin. Semakin tinggi kau terbang, semakin dalam keputusasaan dan rasa sakit saat kau dijatuhkan. Maya, kamu marah. Ibuku memang orangnya begitu, tidak usah dipikirkan. Kamu kan sudah dewasa, hadapi saja dengan tenang, ujar Baskara dengan nada malas, lalu menatapku dengan tatapan menyelidik. Lagi pula, sikapmu sejak tadi agak aneh. Waktu janji pernikahan juga begitu. Kamu tidak merencanakan sesuatu, kan? Merencanakan? Jangan berburuk sangka. Aku hanya ingin resepsi ini berjalan sempurna, jawabku sambil tersenyum lebar menatap matanya. Mas Baskara, kamu kan sedang dinas seorang diri di Surabaya, ya? Iya. Memangnya kenapa? Tiba-tiba sekali? Pertanyaanku yang mendadak membuat wajah Baskara sesaat menunjukkan kewaspadaan. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, pasti berat ya tinggal sendirian di sana. Tapi Mas tetap menyiapkan pesta semewah ini di Jakarta untukku. Aku kagum sekali betapa perhatiannya dirimu. Oh, tentu saja. Kalau aku yang urus, semua beres. Iya, pekerjaan sempurna, perhatian pada tunangan di Jakarta juga sempurna. Aku mendekatkan diriku padanya dan berbisik rendah di telinganya. Dan pelayanan keluarga di Surabaya juga pasti sempurna, kan? Wajah Baskara seketika pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar hingga sampahnya di dalamnya tumpah ke celananya. Apa katamu barusan? Aku mengabaikan pertanyaannya yang terbata-bata dengan tatapan kosong, dan perlahan mengalihkan pandanganku ke belakang aula. Di sana, Rina berdiri. Dia sedang menelepon sambil memberiku anggukan yang dalam dan mantap. Dia sudah tiba. Mulut Rina bergerak tanpa suara, memberitahuku kabar itu. Di dalam hatiku, gong pertanda serangan balasan akhirnya berbunyi. Ayo, Baskara. Ayo, ibu mertua. Saksikanlah pertunjukan neraka macam apa yang akan disajikan oleh wanita perawan tua yang telah kalian rendahkan ini. Nikmatilah dari kursi VVIP kalian. Satu kalimat yang kuucapkan membuat wajah Baskara pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar hebat, dan sampahnya di dalamnya tumpah ke celananya. Apa katamu barusan? Tanyanya dengan tatapan kosong dan suara gemetar. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini tak berbekas, seolah baru saja melihat hantu. Namun, Baskara segera sadar. Ada banyak tamu di sekelilingnya. Kursi pelaminan selalu menjadi pusat perhatian. Dia memaksakan senyum kaku di wajahnya, dan di bawah meja, tangannya mencengkeram lenganku dengan kasar. Aduh! Aku nyaris berteriak, tapi mati-matian ku tahan. Jari-jarinya menusuk lenganku yang kecil, begitu kuat hingga terasa seperti tulangku akan remuk. Tangan yang dulu selalu membelai lembut, kini berubah menjadi alat kekerasan yang mencoba menaklukkanku. Siapa yang memberitahumu? Bisiknya di telingaku, dengan senyum masih terpasang dan gerakan bibir yang minimal. Suaranya dingin, bercampur amarah dan kepanikan karena rencananya berantakan. Memberitahuku? Tentang apa? Jawabku dengan ekspresi setenang mungkin, sambil menahan sakit di lenganku. Jangan pura-pura bodoh, soal kehidupanku di Surabaya. Siapa yang membisikkannya padamu? Detektif itu? Atau Rina? Akhirnya dia menunjukkan wujud aslinya. Panggilan aku yang sopan berubah menjadi gue.
dan nada suaranya menjadi berat seperti preman. Inilah dirinya yang sebenarnya, yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada yang membisikkan apa-apa. Aku hanya mengetahui kebenarannya. Sialan, umpat Baskara pelan, lalu tiba-tiba ia berdiri. Dia melambaikan tangan ke arah MC yang sedang memegang mikrofon. Maaf, bisa tolong volume musiknya dinaikkan sedikit? Dan hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Di tengah kebingungan para tamu, Baskara menarik lenganku, memaksaku berdiri. Mas Baskara, mau apa? Diam dan ikut gua. Lo itu lagi kena Mariangge Blue sampai pikiran lo kacau. Gua akan bawa lo istirahat sebentar di ruang ganti. Ayo. Aku tidak apa-apa, lepaskan. Gue bilang ayo. Melihat gelagat aneh Baskara, ibu mertuaku bergegas menghampiri dari meja keluarga. Baskara, ada apa? Kenapa tiba-tiba berdiri? Bu, sepertinya kondisi Maya tiba-tiba memburuk. Dari tadi dia bicara yang aneh-aneh, katanya melihat halusinasi. Sepertinya dia stres berat karena pernikahan ini. Halusinasi? Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan tak percaya. Ya ampun. Memalukan sekali di depan para pejabat penting ini. Makanya saya tidak suka pengantin tua, histeris. Cepat bawa dia ke belakang. Jangan bikin malu keluarga. Iya, Bu. Aku akan membawanya. Ayo, Maya. Baskara menggunakan kata-kata ibunya sebagai tameng untuk menarik lenganku lebih kuat lagi. Rencananya jelas, sebelum aku mengatakan hal-hal yang tidak perlu di depan semua orang, dia akan mencapku sebagai pengantin wanita gila yang tidak stabil secara mental, lalu menyingkirkanku secara paksa. Jika aku sudah dikurung di ruang ganti, suaraku tidak akan terdengar oleh siapapun. Di sana, aku akan dibujuk. Atau paling buruk, pernikahan ini akan dibatalkan paksa dengan alasan mempelai wanita sakit dan semuanya akan ditutup-tutupi. Tunggu, Baskara. Maya, ada apa? Ayahku yang menyadari ada yang tidak beres, berlari menghampiri dengan wajah cemas. Melihat wajah ayah, rasa bersalah yang sempat kutekan sejenak kembali muncul. Ayah. Pak, mohon maaf. Baskara berdiri di depanku, menghalangi pandangan ayah, dan memasang wajah suami yang peduli dengan sangat meyakinkan. Maya tiba-tiba merasa pusing hebat dan jantungnya berdebar kencang. Sepertinya dia panik karena tekanan acara. Dia juga seperti melihat halusinasi. Saya akan bertanggung jawab membawanya istirahat di belakang. Bapak tenang saja di kursi. Benarkah? Maya? Ayah tampak bingung, menatap wajahku dan Baskara bergantian. Kamu tidak enak badan, nak? Tidak, ayah. Aku baik-baik saja. Dia yang berbohong. Saat aku mencoba menjelaskan, Baskara memelintir lenganku lebih kuat lagi. Aduh, lihat kan Pak? Dia benar-benar bingung. Kalau dibiarkan di sini, Maya bisa berteriak dan membuat Bapak malu. Serahkan saja pada saya. Sambil berkata begitu, Baskara dengan paksa melingkarkan lengannya di pinggangku, seolah-olah sedang memapahku dengan lembut, padahal sebenarnya dia mengunciku agar tidak bisa kabur. Ayo, Maya. Kita pergi sebelum merepotkan para tamu. Wajahnya mendekat ke telingaku, dan dia berdesis, dengar, ya. Kalau lo berisik lagi, bokap lo akan jadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Diam dan ikut gue ke belakang. Gue tidak tahu apa yang lo punya, tapi semua bukti itu akan gue hancurkan. Aku benar-benar terpojok. Tenagaku jelas kalah dari laki-laki. Ibu mertuaku menatapku dengan dingin, sementara ayah hanya bisa bingung karena tidak mengerti situasinya. Para tamu pun sepertinya sudah termakan skenario Baskara, berbisik-bisik, kasihan ia mempelai wanitanya, sepertinya kena marriage blue. Jika terus begini, aku akan diseret keluar sebagai wanita gila, dan semuanya akan ditutup-tutupi sesuai skenario yang ia buat. Begitu aku dibawa ke ruang ganti yang sunyi, kesempatan untuk melawan tidak akan datang lagi. Jalan. Baskara memaksaku melangkah. Saat itulah, aku memutuskan untuk menggunakan sebuah rahasia yang seharusnya tidak pernah kuungkapkan. Sebuah kartu truf untuk menghancurkan perhitungannya dari akarnya dan membalikkan situasi terburuk ini. Jalan. Diam dan ikut gua ke belakang. Baskara menarik lenganku dengan kasar. Tepat pada saat itu, dengan tangan yang bebas, aku diam-diam meraih mikrofon utama untuk pengantin yang ada di atas meja pelaminan. Lalu, dengan ibu jariku, aku menekan tombolnya ke atas. Bunyi klik kecil yang terdengar di ujung jariku terasa seperti sinyal dimulainya serangan balasan. Dengar, ya. Kalau lo berisik lagi, bokap lo akan jadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Gue tidak tahu apa yang lo punya, tapi semua bukti itu akan gue hancurkan.
Suara rendah Baskara yang berat dan mengancam seperti suara preman, terdengar dengan sangat jelas melalui mikrofon dan menggema dari speaker-speaker besar yang terpasang di setiap sudut aula resepsi. Pada saat yang sama, staf audio yang sudah diberi isyarat oleh Rina, dengan timing yang sempurna, mematikan total musik latar. Musik yang meriah lenyap, dan di dalam aula yang luas, hanya kalimat ancaman dingin Baskara, semua bukti itu akan gue hancurkan, yang bergema dengan sangat jelas dan mengerikan. Hah? Gerakan Baskara terhenti seketika. Dia menatap speaker di langit-langit dengan pandangan tak percaya. Lalu perlahan menurunkan pandangannya ke mikrofon yang ada di genggaman tanganku. Lo barusan. Aula yang dipenuhi hampir 100 tamu itu hening seketika. Atasan Baskara yang tadi memujinya, ibu mertuanya yang tadi menghina, rekan-rekannya yang sedang asyik mengobrol semuanya menatap kami di pelaminan dengan pandangan tak percaya. Bahkan suara denting garpu pun tak terdengar. Keheningan total. Aku menghempaskan tangan Baskara yang masih terpaku dengan keras. Dia kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah. Aku merapikan gaun pengantinku dengan anggun dan mendekatkan mikrofon ke bibirku. Hadirin sekalian, mohon maaf atas suara tidak pantas yang baru saja Anda dengar. Suaraku tidak bergetar sama sekali, justru terdengar sangat tenang dan jernih. Rasanya itu tidak terdengar seperti suara seorang calon suami yang peduli pada pengantinnya yang sedang panik dan melihat halusinasi, bukan? Tunggu, Maya. Ini salah paham. Semuanya, ini tidak seperti yang kalian dengar. Dia tiba-tiba mengamuk dan saya hanya mencoba menenangkannya dengan kata-kata yang sedikit keras. Baskara panik, wajahnya memerah padam, saat mencoba membela diri. Namun, suaranya yang tanpa mikrofon terdengar sangat lemah dan menyedihkan di aula yang hening itu. Aku menatap Baskara dengan dingin sambil memegang mikrofon. Mas Baskara, waktu kita pertama kali bertemu, kamu pernah bilang kalau kamu suka wanita yang keibuan, yang mendukung pria dari belakang. Kamu bilang kamu tidak suka wanita karier yang banyak bicara, kan? Kenapa tiba-tiba bahas itu? Karena itu, demi memenuhi seleramu, aku selama ini berpura-pura menjadi staf administrasi biasa yang penurut. Aku berakting menjadi wanita yang mudah diatur, yang tidak tahu apa-apa, dan tidak akan membantah, agar kamu bisa merasa superior. Berpura-pura? Wajah Baskara menunjukkan kebingungan yang nyata. Ayahku di kursi keluarga juga menatapku dengan mata terbelalak. Aku tersenyum dingin dan akhirnya mengungkapkan rahasiaku yang selama 2 tahun ini kusimpan darinya. Pekerjaanku yang sebenarnya adalah paralegal di sebuah firma hukum. Spesialisasiku adalah investigasi penggelapan dana perusahaan dan kasus-kasus penipuan pernikahan serta perselingkuhan yang membutuhkan tuntutan ganti rugi. Apa? Suara Baskara terdengar seperti orang bodoh. Setiap malam saat kamu dengan bangganya bercerita tentang kepatuhan perusahaanmu pada aturan, istilah-istilah hukum yang kamu gunakan sering salah, dan aku selalu menahan tawa dalam hati. Tapi aku diam saja, karena tidak ingin melukai harga diri seorang pria. Paralegal. Bohong. Kamu bilang kamu cuma staf administrasi. Benar, staf administrasi biasa di sebuah firma hukum. Tapi, Mas Baskara, karena pekerjaanku, aku lebih ahli dari siapapun dalam mengenali pola perilaku orang yang sedang berbohong. Sejak kamu bilang ditugaskan ke luar kota, dan kita hanya bisa bertemu di akhir pekan, aku sudah menyadari semua alibi anehmu. Inilah alasan ketenetlanku yang luar biasa. Wanita biasa mungkin akan panik jika mengetahui pengkhianatan calon suaminya di hari pernikahan. Namun, aku setiap hari berhadapan dengan situasi pelik, melihat proses hancurnya manusia-manusia yang hidup dalam kebohongan. Mengumpulkan bukti, menutup semua jalan keluar lawan, dan memberikan hukuman terberat secara hukum prosedur itu sudah terprogram sempurna di otakku. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku diam saja padahal sudah tahu, kan? Aku menatap wajah Baskara lekat-lekat. Aku sudah yakin, tapi bukti telaknya belum ada. Kamu sangat licik, jadi sulit sekali ditangkap basah. Tapi sahabatku, dengan sabar, menunggu sampai hari ini, hari di mana kamu pasti lengah, dan berhasil mengumpulkan semua bukti yang sempurna. Aku melirik Rina yang berdiri di belakang ruangan. Dia mengangguk dengan bangga. Maya, jadi dari awal lo sengaja menjebak gue? Wajah Baskara berubah mengerikan. Campuran antara amarah dan ketakutan. Menjebak? Jangan gunakan kata-kata kasar seperti itu. Aku hanya ingin menampilkan wujud aslimu kepada semua orang di panggung indah yang telah kau siapkan ini. Aku kembali memegang mikrofon dan mengumumkan dengan suara yang jelas kepada seluruh tamu. Hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di pernikahan kami hari ini. Namun, dengan sangat menyesal,
Saya punya sebuah pengumuman penting. Hentikan. Baskara dengan mata merah mencoba menerkamku, tapi aku menginjak punggung kakinya dengan sepatu hak tinggiku. Saat dia meringis kesakitan, aku melanjutkan. Baru saja terungkap bahwa calon mempelai pria, saudara Baskara, telah memiliki keluarga lain di Surabaya. Dia adalah seorang pria beristri yang mengaku lajang dan mencoba melakukan pernikahan ganda dengan saya. Seketika, keheningan di aula pecah oleh gumaman dan jeritan yang meledak. Beristri? Pernikahan ganda? Apa maksudnya? Atasan-atasan Baskara serempak berdiri, sementara ibu mertuaku menjerit, bohong. Tidak mungkin Baskaraku melakukan itu. Inilah penyebab kepanikan saya. Dan sekarang, hadirin sekalian, Anda akan menyaksikan bagaimana dia telah menipu saya dan Anda semua. Aku mengambil amplop coklat yang telah disiapkan Rina dari dalam tas tanganku. Persiapan untuk serangan balasan telah lengkap. Ayo, mari kita mulai sidang neraka yang tak bisa lagi kau sangkal. Pernikahan ganda. Beristri? Apa maksudnya? Jelaskan, Baskara. Suasana perayaan yang meriah seketika lenyap. Aula resepsi mewah yang menampung hampir 100 tamu itu dalam sekejap berubah menjadi pusaran kekacauan. Teriakan dan jeritan terdengar dari berbagai sudut, diiringi suara kursi yang jatuh. Dari meja kolega Baskara, pria-pria berjas serempak berdiri, menatap kami di pelaminan dengan tatapan tajam tak percaya. Bohong. Itu semua fitnah. Yang pertama kali berteriak dan maju adalah Ibu Baskara. Dengan kebaya mewahnya yang acak-acakan, dia menunjukku dengan wajah murka. Anakku tidak mungkin melakukan hal kriminal seperti itu, dasar wanita perawan tua. Hanya karena kamu cemas dengan pernikahanmu, kamu berani menjatuhkan nama baik anakku di depan para pejabat penting ini. Tidak akan kumaafkan. Akan kutuntut kau atas pencemaran nama baik. Benar, hadirin sekalian. Jangan percaya padanya. Baskara yang mendapat dukungan dari ibunya, ikut berteriak sekuat tenaga. Sambil terpincang-pincang karena kakinya yang kuinjak, wajahnya memerah padam. Maya belakangan ini sering ke psikiater karena tekanan pernikahan. Dokumen itu pasti palsu, diambil dari internet. Tuduhan bahwa saya sudah menikah itu sama sekali tidak benar. Ini sabotase dari orang yang iri. Dia tidak ragu untuk menjadikanku pasien gangguan jiwa demi membenarkan kebohongannya. Melihat betapa hinanya dia, amarahku bahkan telah sirna, berganti menjadi rasa kasihan yang dingin. Palsu atau tidak? Silakan Anda periksa sendiri. Aku mengeluarkan selembar dokumen resmi dari amplop. Ini adalah salinan kartu keluarga Anda yang didapatkan detektif melalui cara yang legal. Di kolom istri, tercantum nama Dian Prameswari, dan di kolom anak, tercantum nama Budi Hartono. Sangat jelas. Sudah kubilang itu palsu. Kemarikan. Baskara dengan panik melompat seperti binatang buas, mencoba merebut dokumen itu. Namun, sebuah lengan kekar lebih cepat darinya, menyambar dokumen itu dengan sigap. Yang mengambilnya adalah Direktur Paruhbaya yang tadi dalam pidatonya menyebutku sebagai pajangan. Dengan kening berkerut dalam, dia membandingkan dokumen di tangannya dengan wajah Baskara. Papa Direktur, jangan dilihat. Itu semua karangan wanita gila itu. Diam. Bentak sang direktur. Meskipun tanpa mikrofon, suaranya menggema di seluruh ruangan. Baskara terkejut dan langsung terdiam. Sang direktur mengeluarkan kacamata bacanya dan meneliti dokumen itu dengan saksama. Wajahnya perlahan menjadi tegang, lalu memerah karena amarah. Baskara. Alamat yang tercantum di sini. Ini kan alamat perumahan dinas keluarga di Surabaya yang perusahaan sediakan untukmu. Bukan mes untuk lajang. Ini alamat rumah yang kau ajukan secara resmi ke perusahaan dengan alasan akan memboyong istri dan anakmu, kan? Hah? Suara napas putus asa keluar dari mulut Baskara. Gumaman di aula menjadi semakin keras. Apa? Jadi dia benar-benar punya keluarga di Surabaya. Pantas saja waktu kita dinas ke sana, dia bilang istrinya lagi sakit jadi kita tidak bisa mampir ke rumahnya. Ternyata istrinya memang ada. Rekan-rekan kerja Baskara mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan di masa lalu dan menyuarakannya. Masalah ini telah berkembang dari sekadar drama percintaan menjadi skandal besar yang melibatkan perusahaan. Aku melanjutkan dengan tenang dan dingin kepada sang direktur. Benar sekali. Dia melapor ke perusahaan bahwa dia tinggal bersama keluarga untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan fasilitas lain secara tidak sah, sementara kepada saya dan keluarga saya, dia mengaku lajang yang sedang dinas sendirian. Bahkan biaya tiket pesawatnya untuk pulang pergi ke Jakarta setiap akhir pekan, jangan-jangan diajukan sebagai biaya perjalanan dinas palsu ke perusahaan?
Apa? Kau berani menipu bagian keuangan untuk menggelapkan dana perusahaan? Bentak sang direktur. Baskara nyaris ambruk. Tidak, Pak. Ini salah paham. Salah paham. Bagaimana bisa salah paham kalau nama istri dan anakmu tercantum di kartu keluarga? Bodoh. Kau telah mencoreng nama baik perusahaan. Pengetahuanku yang terasa dari investigasi penggelapan dana perusahaan membuatku mudah menebak polanya. Penipuan biaya perjalanan adalah trik klasik yang sering digunakan oleh pria yang merasa dirinya elit. Baskara, sebuah suara rendah dan serak terdengar. Ayahku berjalan perlahan mendekati pelaminan. Matanya merah padam, dan kepalan tangannya bergetar. Wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kesedihan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pak, jangan panggil saya Pak. Teriakan ayah memotong ucapan Baskara. Jadi selama ini kau menipu putriku, menipu keluarga kami? Janjimu untuk membahagiakannya, semua kunjunganmu ke rumah kami, semua itu bohong? Pak, saya mencintai Maya. Diam. Pria hina sepertimu yang hendak menikahi wanita lain padahal sudah beristri, bicara cinta? Jangan bercanda. Ayah mencengkeram kerah baju Baskara dan mendorongnya dengan keras. Baskara jatuh terduduk dengan memalukan, menabrak meja tempat kue pengantin. Kue pengantin mewah berwarna putih itu bergoyang, dan patung pengantin di puncaknya jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Aduh, beraninya kau melakukan itu pada anakku. Jerit ibu mertuaku sambil berlari menghampiri Baskara. Baskara, kamu tidak apa-apa? Ini semua bohong kan? Cepat katakan ini tidak benar. Ibu, berisik, diam. Baskara yang panik akhirnya membentak ibunya sendiri. Tidak ada lagi yang membelanya di ruangan yang luas ini. Reputasi sosial, posisi di perusahaan, kepercayaan dari keluarga, semua lapisan kehidupan sempurna yang telah ia bangun dengan licik kini rontok satu persatu. Namun, aku belum puas. Ini baru permulaan. Mas Baskara, di hadapan perusahaan dan keluarga, kau sudah tidak bisa mengelak lagi, kan? Aku menurunkan mikrofon dan menatap Baskara yang tersungkur di lantai dengan dingin. Tapi keputusasaanmu yang sesungguhnya baru akan dimulai dari sini. Tepat saat itu, di ujung belakang aula, pintu yang berat terbuka dengan suara keras. Bam! Semua teriakan dan jeritan seketika berhenti. Semua mata serentak tertuju ke sana. Aku tersenyum penuh kemenangan. Ayo, saksikanlah kedatangan saksi terbesarku. Bam! Suara pintu yang terbuka keras menggema di aula resepsi yang sunyi senyap. Hampir 100 tamu, ayahku yang gemetar karena amarah, ibu mertuaku yang terpaku, dan Baskara yang tersungkur di lantai. Semua mata serentak tertuju ke pintu belakang. Di sana, berdiri sahabatku Rina, bersama seorang wanita asing dan seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun. Di tengah para tamu yang berpakaian glamor, penampilan wanita itu sangat kontras. Kardigan abu-abu sederhana, sepatu kets yang usang, dan wajah pucat tanpa riasan yang menunjukkan kelelahan akibat perjalanan panjang dan ketegangan ekstrem. Namun, matanya menatap tajam lurus ke arah Baskara di depan pelaminan. Itu Papa. Keheningan pecah oleh suara riang anak laki-laki itu. Papa pakai baju putih. Kayak pangeran. Anak itu melepaskan tangan ibunya dan mencoba berlari menghampiri Baskara yang mengenakan tuxedo. Namun, ibunya dengan sigap menarik tangan kecil itu dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Papa, jangan-jangan anak itu yang namanya ada di kartu keluarga tadi? Bisik-bisik penuh kengerian kembali menyebar di antara para tamu. Itu adalah momen yang menentukan. Sekeras apapun Baskara berteriak bahwa dokumen itu palsu atau ini adalah sabotase, satu kata polos papa dari seorang anak telah membuktikan segalanya dengan cara yang paling kejam. Didian. Budi. Suara serak keluar dari mulut Baskara. Dia masih tersungkur di lantai, matanya terbelalak tak percaya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kenapa? Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kami ada di sini? Wanita yang dipanggil Dian itu melangkah maju perlahan. Para tamu sontak memberinya jalan. Dia berjalan melewati mereka dan berhenti beberapa langkah dari pelaminan. Aku sudah curiga sejak lama, suara Dian terdengar lemah dan bergetar, namun dipenuhi amarah dan kesedihan yang kuat hingga terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kamu bilang kamu ditugaskan mengerjakan proyek besar di kantor pusat Jakarta yang akan menentukan kariermu. Kamu bilang, kamu sangat sibuk sampai tidak bisa pulang di akhir pekan. Aku percaya padamu. Aku membesarkan Budi sendirian di kota asing ini sambil terus mengkhawatirkan kesehatanmu. Air mata mengalir deras dari matanya. Tapi uang belanja terus kau kurangi, sementara setiap kali kau pulang,
jam tangan dan setelan mahalmu terus bertambah. Aku curiga, jadi hari ini aku diam-diam ikut naik kereta yang sama denganmu ke Jakarta. Di tengah jalan, wanita ini, Rina, menghampiriku dan menceritakan semuanya. Dian memandang berkeliling ke arah kue pengantin yang megah dan foto-foto pre-wedding kami yang terpajang di dinding. Jadi, ini proyek besarmu itu? Kau membiarkan aku dan Budi hidup hemat, sementara kau bersenang-senang mengadakan pesta pernikahan mewah dengan wanita lain? Tidak, Dian, ini salah paham. Apa yang salah paham? Semua buktinya sudah ada. Jerit Dian histeris. Tunggu sebentar. Ibu mertuaku yang akhirnya sadar dari kepanikannya, memotong dengan suara melengking. Kamu ini siapa? Tiba-tiba mengaku sebagai istri anakku. Baskara itu lajang. Kartu keluarganya. Ibu, apa Anda masih belum mengerti? Aku menyela dengan suara manis tanpa mikrofon. Dia juga membohongi Anda. Dia menikah diam-diam di Surabaya dan terus mengaku lajang pada orang tuanya. Kenapa? Karena bagi seorang eksekutif seperti dia, keberadaan istri yang dinikahi tanpa restu orang tua hanya akan merepotkan, bukan? Baskara. Jadi kau juga membohongi ibumu? Wajah ibu mertuaku semakin pucat. Dia akhirnya sadar bahwa putra kebanggaannya bukan hanya seorang peselingkuh, melainkan seorang penipu ulung yang diam-diam membangun keluarga di luar kota, lalu menyembunyikannya sambil mengadakan pesta pernikahan megah dengan wanita lain di Jakarta. Arg! Baskara memegangi kepalanya dan meraung seperti binatang terluka. Atasannya menuduhnya melakukan penggelapan dan pemalsuan data, dia dipermalukan di depan seluruh kerabat, dan kini, kedua istrinya yang seharusnya tidak pernah bertemu, berdiri di hadapannya. Hadirin sekalian, aku kembali memegang mikrofon dan memandang sekeliling. Perkenalkan, beliau ini adalah Ibu Dian, istri sahnya. Dan beliau juga adalah saksi terbesar dari penipuan besar-besaran ini. Aku turun dari pelaminan, menyeret gaun pengantinku, dan menghampiri Dian. Ibu Dian, terima kasih banyak telah bersedia mengambil peran yang berat ini. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Dian menyeka air matanya dan menggeleng kuat. Tidak, Mbak Maya. Anda yang pasti jauh lebih menderita. Mengetahui kebenaran tentang pria serendah ini di hari bahagia Anda. Saat saya mendengar ceritanya dari detektif, saya benar-benar ingin membunuhnya. Benar. Karena itulah kita harus memberinya hukuman yang paling kejam, yang membuatnya tidak akan pernah bisa kembali ke masyarakat. Aku berbalik dan menatap Baskara yang tersungkur dengan dingin. Nah, Mas Baskara, halusinasi dari Marriage Blue yang kau sebut tadi ternyata bisa bicara dengan sangat nyata, ya. Dalam situasi ini, apa kau masih mau bilang ini salah paham dan rekayasa? Mendengar kata-kataku, Baskara terkejut dan perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya basah oleh air mata, ingus, dan keringat, sama sekali tidak menyisakan jejak eksekutif yang percaya diri. Mama ya. Dian. Tolong. Maafkan aku. Baskara tiba-tiba bersujud, mencium lantai, dan menangis meraung-raung. Aku hilaf. Aku memang salah. Bukan berarti aku tidak mencintai Dian dan Budi. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan kehidupanku sebagai eksekutif di Jakarta. Aku juga benar-benar menyukai Maya. Karena itu jadi begini. Hilaf? Aku tertawa sinis dan melontarkan kalimat dingin padanya. Setelah menipu semua orang selama 2 tahun, menggelapkan uang perusahaan, dan melakukan tindakan yang hampir menjadi kejahatan bigami, kau pikir semua bisa selesai dengan kata khilaf? Kau sepertinya masih belum sadar berapa banyak orang yang terluka karena harga diri busuk dan egoismu itu. Aku mengeluarkan ponselku dan mengetuk layarnya. Waktu untuk drama sudah habis. Sekarang saatnya kau membayar semua dosamu. Aku bersiap melontarkan pukulan terakhir yang tak akan bisa ia hindari. Alasan kekanak-kanakan seperti khilaf tentu tidak akan berhasil dalam situasi yang sudah sangat genting ini. Kedangkalan dan keegoisan pemikirannya membuatku benar-benar muak. Baskara, yang tidak tahan dengan tatapan dingin penuh penghinaan dariku dan Dian, kini merangkak di lantai menghampiri kursi kehormatan tempat atasannya duduk. Pak Direktur, tolong Pak, tolong jangan pecat saya. Uang perusahaan yang saya pakai akan saya kembalikan semua. Saya akan bekerja mati-matian untuk membayarnya. Baskara mencengkeram ujung celana sang direktur, wajahnya basah oleh air mata dan ingus saat ia memohon. Harga diri yang begitu ia banggakan sebagai eksekutif muda kini tak berbekas. Yang ada hanyalah sosok pria menyedihkan yang bersujud demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, sang direktur menatapnya dengan pandangan jijik seolah melihat serangga kotor, lalu menghempaskan tangannya dengan kasar. Jangan sentuh saya.
Apa kau pikir orang yang tidak bermoral sepertimu bisa kami pertahankan sedetik pun di perusahaan ini? Bentakan keras sang direktur menggema di seluruh ruangan. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah tindakan kriminal, menipu perusahaan dan menyalahgunakan peraturan untuk keuntungan pribadi. Besok, Dewan Direksi akan mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat untukmu. Kami juga akan bekerja sama dengan tim hukum untuk melaporkanmu ke polisi atas kasus penggelapan. Bersiaplah. Pemecatan, polisi? Tentu saja. Kau telah mencoreng nama baik perusahaan kami yang telah dibangun puluhan tahun. Lihat sekelilingmu. Lihat bagaimana rekan-rekanmu memandangmu sekarang. Atas perintah sang direktur, Baskara dengan takut-takut menoleh ke arah meja rekan-rekannya. Di sana, pria-pria yang dulu memujinya sebagai bintang masa depan kini menatapnya dengan pandangan dingin penuh kebencian dan penghinaan total. Gila. Ternyata biaya perjalanannya selama ini untuk mendanai kehidupan gandanya. Jangan-jangan kita ikut terseret kalau diperiksa nanti. Penggelapan, penipuan, ditambah bigami. Ini sudah tidak waras. Aku tidak mau terlibat. Bisik-bisik mereka terdengar sangat jelas di aula yang hening itu. Bahkan ada yang dengan santai merekam drama memalukan ini dengan ponsel mereka. Senjata dan benteng terkuatnya, yaitu perusahaan, kini telah hancur total. Wajah Baskara semakin pucat, berubah menjadi seperti mayat. Setelah kehilangan posisinya di perusahaan, Baskara dengan napas tersengal-sengal beralih ke harapan terakhirnya, meja keluarga. Bu, Ibu, tolong. Minta ayah bicara pada perusahaan, kalau tidak, aku bisa ditangkap. Namun, ibunya, yang tadi begitu membanggakan putra hebatnya yang beruntung memungut perawan tua, kini mundur ketakutan saat Baskara mencoba meraihnya. Jangan mendekat. Bu, apa maksud ibu? Ini aku, anakmu. Jangan sentuh saya. Apa kau tidak sadar apa yang telah kau perbuat? Kau itu penjahat. Memalukan seluruh keluarga. Ayahmu bisa kena serangan jantung kalau tahu ini. Ibu mertuaku panik karena tatapan sinis dari para tamu yang seolah berkata, itulah orang tua yang membesarkan penjahat. Saya tidak mau tahu lagi. Urusanmu bukan urusanku lagi. Anggap saja hubungan ibu dan anak kita putus hari ini. Ibu. Tidak mungkin. Jangan tinggalkan aku. Ibunya, yang hanya peduli pada citra dan gengsi, bukannya membela, justru menjadi yang pertama kali meninggalkannya demi menyelamatkan diri sendiri. Sungguh pemandangan buah jatuh tak jauh dari pohonnya yang luar biasa. Ditinggalkan oleh keluarga dan kehilangan semua jalan keluar, mata Baskara membelalak karena ketakutan ekstrem, napasnya menjadi tidak teratur. Hah, Pak, Maya. Kini dia mencoba merangkak ke kaki ayahku. Saya minta maaf. Saya yang salah. Tapi tolong, jangan laporkan ke polisi dan jangan tuntut ganti rugi. Saya akan menceraikan Dian dan memulai dari awal dengan Maya. Saya akan mencintai Maya seorang diri, mulai sekarang. Mendengar kata-kata yang begitu egois dan merendahkan itu, ayahku tanpa kata menendang bahu Baskara dengan ujung sepatunya. Jangan berani-beraninya kau memanggil nama saya. Dasar manusia hina. Jika kau berani menghina putriku lagi dengan mulut kotormu itu, akan kuhabisi kau dengan tanganku sendiri. Suara rendah ayahku yang biasanya lembut kini dipenuhi niat membunuh yang luar biasa. Di hadapan amarah yang begitu besar, Baskara menjerit ketakutan dan meringkuk. Aku menatap Baskara yang gemetar di lantai, dan mulai membeberkan perhitungan dingin sebagai seorang paralegal. Memulai dari awal, masih saja bicara omong kosong yang nyaman bagimu. Hidupmu sudah tamat hari ini. Pertama, ganti rugi dariku atas pembatalan pernikahan yang kejam. Biaya kerugian termasuk pembatalan pesta ini. Lalu, ganti rugi perceraian dari Dian dan kompensasi atas perselingkuhan jahat selama bertahun-tahun. Ditambah, pengembalian penuh dana perusahaan yang kau gelapkan. Totalnya saja bisa mencapai miliaran rupiah. Miliaran? Dengan pemecatan tidak hormat, pesangonmu tentu saja nol. Jika kau sampai masuk penjara dan punya catatan kriminal, mencari pekerjaan di perusahaan elit yang bisa memuaskan harga dirimu juga mustahil. Kau akan hidup seperti di neraka. Menanggung utang yang tidak akan pernah lunas seumur hidupmu. Itulah harga yang harus kau bayar karena telah mempermainkan hidupku dan hidup Dian. Tidak, bohong. Aku ini eksekutif. Hidupku tidak mungkin berakhir seperti ini. Siapapun, katakan kalau ini bohong. Baskara menjambak rambutnya, dan mulai berguling-guling di lantai sambil menangis meraung-raung seperti anak kecil. Mentalnya benar-benar hancur. Kehidupan palsu yang mati-matian ia pertahankan kini runtuh berkeping-keping,
dan kenyataan pahit tanpa jalan keluar menekannya hingga hancur. Namun, persiapanku tidak berhenti sampai di sini. Ada satu kebenaran lain yang selama ini paling ia takuti dan sembunyikan, yang belum kuungkapkan. Mas Baskara, menangisi nasibmu masih terlalu cepat. Aku mengoperasikan ponselku dan menunjukkan sebuah layar padanya. Yang seharusnya benar-benar kau takuti bukanlah ganti rugi atau pemecatan. Tapi ini. Saat melihat layar itu, tangisan histeris Baskara berhenti seketika, seolah lehernya dicekik. Mata Baskara terpaku pada layar ponselku. Di sana, terpampang data buku besar sebuah proyek skala besar di Surabaya, yang laporannya selalu ia pamerkan di majalah internal perusahaan dan media industri sebagai pencapaiannya. Ini. Dari mana kau dapat? Wajah Baskara berubah dari pucat menjadi seputih kertas, tak bernyawa. Karena pekerjaanku, aku sangat peka pada angka-angka yang janggal. Uang haram yang kau gunakan untuk datang ke Jakarta setiap akhir pekan. Itu bukan hanya dari penggelembungan biaya perjalanan, kan? Kau bekerja sama dengan subkontraktor untuk menerima kickback, bukan? Keheningan yang membekukan kembali menyelimuti aula. Jika perselingkuhan dan pernikahan ganda adalah masalah moral atau perdata, maka kickback yang mengarah pada kerugian perusahaan adalah kasus pidana yang jelas. Sebuah kejahatan serius yang bisa mengguncang nama besar konglomerat itu. Baskara, jadi masalahmu bukan hanya internal, tapi juga melibatkan pihak luar? Sang direktur, gemetar karena amarah, mencengkeram kerah baju Baskara. Seberapa dalam kau akan menodai kepercayaan perusahaan ini? Akan kami usut tuntas. Semua perusahaan yang terlibat, semua aliran dana, tidak akan ada yang terlewat 1 rupiah pun. Pak Direktur. Tidak, Pak. Baskara meronta, tetapi keputusasaan yang tak bisa disembunyikan terpampang jelas di wajahnya. Selama ini, dia percaya bahwa statusnya sebagai eksekutif adalah benteng terkuat yang akan melindunginya apapun yang terjadi. Karena itulah, untuk mempertahankan benteng itu, dia terus menumpuk dosa dan kebohongan. Namun, benteng itu kini telah diledakkan dari dalam oleh seorang pengantin wanita yang seharusnya tak berdaya. Gelar eksekutif yang mati-matian kau pertahankan itu ternyata ditopang oleh pekerjaan kotor di belakang layar. Ya, aku berbicara melalui mikrofon agar semua orang di aula bisa mendengar, dengan nada yang tenang namun menusuk. Reputasi, uang, bahkan keluarga. Kau mengubah semuanya menjadi kepalsuan demi memuaskan hasratmu. Coba lihat, Mas Baskara. Di dalam ruangan megah ini, adakah satu orang pun yang menjadi sekutumu? Baskara menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Atasan yang menghinanya. Rekan kerja yang mengarahkan kamera ponsel. Teman-teman yang menjaga jarak dengan tatapan jijik. Ibu yang menangis histeris dan telah memutuskannya. Dan 2 orang istri yang menatapnya dengan air mata dingin. Ark. Suara serak tanpa kata keluar dari mulut Baskara. Dia akhirnya sadar bahwa dunia yang ia bangun ternyata hanyalah istana pasir. 1 kebohongan membutuhkan 10 kebohongan lain untuk menutupinya. 10 kebohongan membutuhkan 100 dosa untuk menyembunyikannya. Dan di ujung jalan itu, yang menantinya adalah neraka bernama kebenaran, di mana ia dipertontonkan sendirian di bawah lampu gantung yang gemerlap tanpa ada jalan keluar. Kau. Dari awal. Baskara menunjukku dengan jari gemetar. Dari awal kau sengaja merencanakan pernikahan ini untuk menghancurkanku? Benar. Jawabku tanpa mundur selangkah pun. Justru karena kau meremehkanku sebagai wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa, persiapan ini bisa berjalan dengan sempurna. Anggapanmu yang meremehkanku itulah kelemahan terbesarmu. Aku menutup layar ponselku dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Nah, pertunjukan kebenaran sudah selesai. Mulai sekarang, biarkan hukum dan amarah orang-orang yang telah kau khianati yang akan menghakimimu. Saat itu, beberapa pria berjas muncul di dekat pintu masuk aula. Mereka adalah petugas keamanan dari firma hukum tempatku bekerja yang telah dihubungi Rina, serta beberapa petugas polisi yang datang setelah menerima laporan. Saudara Baskara, ada yang perlu kami bicarakan. Mohon ikut kami. Suara dingin seorang polisi menggema. Baskara, yang bahkan sudah tidak punya tenaga untuk melawan, hanya bisa pasrah lengannya digenggam, seperti boneka tali yang putus. Baskara, jerit ibunya. Tetapi dia sendiri sedang dikerumuni dan diinterogasi oleh para kerabat hingga akhirnya jatuh terduduk. Saat digiring keluar, Baskara sempat menoleh ke arahku sekali. Matanya keruh, entah karena penyesalan atau kutukan untukku. Aku menerima tatapan itu dengan tegar, dan memberinya senyum yang paling indah, sekaligus paling dingin. Selamat tinggal, Mas Baskara. Di dalam penjara,
kau tidak bisa menipu siapapun lagi. Gunakan waktumu untuk merenungi hidupmu. Langkah kakinya yang diseret keluar terdengar berat dan menyedihkan. Hampir 100 tamu hanya bisa diam menyaksikan kejatuhan sang mantan eksekutif. Dekorasi mewah aula resepsi kini tampak seperti hiasan pemakaman yang ironis. Digiring oleh 2 petugas polisi, Baskara diseret menuju pintu keluar. Langkahnya berat, sama sekali tidak menyisakan citra eksekutif yang gagah. Lepaskan, kalian tahu siapa saya. Saya Baskara, calon direktur masa depan, teriaknya dengan putus asa. Suaranya yang menyedihkan menggema sia-sia di aula yang hening. Itu bukan lagi penyangkalan atas kejahatannya, melainkan jeritan sekarat dari harga diri yang hancur. Sudah, jangan melawan, saudara Baskara, kata seorang polisi dengan dingin. Suara itu seolah semakin menekankan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Di dekat pintu keluar, Baskara tiba-tiba berhenti dan memberontak, lalu menoleh ke belakang. Pandangannya tertuju pada Dian, yang masih berdiri di dekat pelaminan sambil memeluk putranya. Dian, tolong katakan pada polisi, bilang saja ini hanya masalah rumah tangga biasa. Aku terpaksa melakukannya demi pekerjaan. Kau pasti mengerti, kan? Permohonan yang begitu egois itu mengundang desahan dan cemoohan dari seluruh penjuru aula. Bahkan di ambang kehancurannya, dia masih mencoba memanfaatkan istri yang telah setia menunggunya sebagai alat untuk menyelamatkan diri. Dian dengan lembut menutup telinga Budi, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Di matanya, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah cahaya ketegasan seorang ibu dan seorang wanita yang telah memutuskan untuk selamanya meninggalkan pria yang telah mengkhianatinya. Kau masih bisa berkata seperti itu. Suara Dian rendah dan sangat tenang. Kau tidak akan pernah mengerti betapa aku dan Budi menantikan kepulanganmu. Kami bukan lagi tempat persembunyianmu yang nyaman. Aku akan menceritakan semua kebohonganmu yang kuketahui kepada polisi. Selamat tinggal, Baskara. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Dian. Tidak mungkin. Dian. Dian dengan tegas membalikkan badan, tidak lagi mengindahkannya. Saat itulah, seolah ada sesuatu yang putus di dalam diri Baskara. Dia terkulai lemas, ambruk seolah tulangnya telah dicabut. Dia bahkan tidak bisa berdiri lagi tanpa ditopang oleh polisi. Hei, mau kalian bawa kemana anakku? Tiba-tiba, suara melengking ibu mertuaku kembali terdengar. Dengan rambut acak-acakan, dia mencoba menghalangi polisi. Baskara tidak salah. Ini semua rekayasa wanita-wanita itu. Wanita itu juga pasti mendekatinya karena uang. Anakku dijebak. Bahkan ketika kejahatan putranya sudah terbongkar, ibu mertuaku masih menolak menerima kenyataan dan mencoba menyalahkan orang lain. Melihat tingkah lakunya yang memalukan, para kerabatnya serentak menjaga jarak. Sudahlah, Mbak, cukup. Seorang wanita, yang merupakan bibi Baskara, berdiri. Apa yang dilakukan Baskara itu sudah jelas kejahatan. Membelanya hanya akan membuat kita semua malu. Kakak, ayah Baskara, bisa benar-benar jatuh sakit kalau tahu ini. Jangan libatkan kami lebih jauh. Apa katamu? Kau tidak mau membela keponakanmu sendiri? Untuk apa kami membelanya? Semua orang di sini melihat betapa kejamnya perlakuan kalian berdua pada Mbak Maya dan istri sahnya. Memalukan. Dihakimi oleh kerabatnya sendiri, ibu mertuaku terdiam, mulutnya ternganga seperti ikan mas. Citra keluarga terpandang yang begitu ia jaga, ironisnya, telah dihancurkan berkeping-keping oleh putranya sendiri. Para tamu hanya menatap drama keluarga yang menyedihkan itu dengan pandangan dingin. Tidak ada lagi simpati yang tersisa. Maya. Di tengah kekacauan itu, ayahku menghampiriku. Tangannya yang besar dengan lembut merangkul bahuku. Merasakan kehangatan tangannya, ketegangan yang selama ini kupendam sedikit mereda. Ayah, maafkan aku. Semuanya jadi begini. Tidak apa-apa, Nak. Ayah yang minta maaf karena tidak menyadari betapa menderitanya dirimu selama ini. Kamu hebat, Maya. Kamu tidak salah. Kata-kata ayah membuat mataku terasa panas. Tapi aku belum boleh menangis. Aku masih punya tanggung jawab untuk menutup babak terakhir dari pertunjukan ini dengan sempurna. Staf audio. Atas isyaratku. Kembali menyalakan mikrofon. Aku berjalan ke tengah panggung sekali lagi. Di tengah kekacauan, aku akan memberikan pengumuman terakhir. Hadirin sekalian, acara yang seharusnya menjadi perayaan ini berakhir dengan pemandangan yang tidak menyenangkan. Atas nama keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Suaraku yang tenang berhasil meredam keriuhan. Hubungan pernikahan dengan saudara Baskara, pada saat ini juga, saya nyatakan batal total.
Resepsi ini juga dibatalkan. Namun, karena Anda semua sudah meluangkan waktu untuk hadir, silakan nikmati hidangan yang telah disajikan sampai selesai. Maya, apa maksudmu? Ayahku tampak bingung. Aku melanjutkan, biaya resepsi ini telah dilunasi sepenuhnya di muka oleh pihak mempelai pria. Anggap saja ini adalah permintaan maaf darinya atas semua kejahatannya. Silakan nikmati hidangannya sambil membicarakan kebodohannya. Itu akan menjadi hukuman terbaik untuknya. Terdengar gumaman kaget dan kagum dari berbagai sudut. Alih-alih mengusir tamu, aku justru mempersilakan mereka berpesta pora dengan uangnya. Beberapa temanku bahkan berbisik, itu baru Maya. Aku melirik Rina. Dia mengacungkan jempol sambil tersenyum. Tanpa bantuannya, aku tidak akan bisa sampai pada momen ini. Aku meletakkan mikrofon dan terakhir kali menatap Dian dan Budi. Dian menundukkan kepala dengan hormat padaku. Wajahnya tampak lega, seolah beban berat telah terangkat. Namun, fakta terbesar yang sesungguhnya ingin kusampaikan masih belum diketahui siapapun. Alasan mengapa Baskara begitu ketakutan saat digiring polisi, alasan mengapa tatapannya padaku penuh kengerian. Itu bukan hanya karena kasus kickback-nya. Itu karena aku memegang kelemahan yang paling fatal baginya. Sebuah kebenaran paling kejam yang akan meruntuhkan seluruh fondasi harga dirinya sebagai seorang eksekutif. Teriakan Baskara yang digiring polisi perlahan menghilang di ujung koridor hotel. Yang tersisa hanyalah 100 tamu yang terpaku di bawah lampu gantung mewah dan aula resepsi yang hening. Namun keheningan itu segera pecah oleh jeritan histeris ibu mertuaku. Hidupku. Putra kebanggaanku hancur karena wanita-wanita itu. Ibu mertuaku memukul-mukul lantai, menangis seperti anak kecil. Itu bukan yesen cinta seorang ibu, melainkan jeritan putus asa karena kehilangan satu-satunya status yang ia banggakan, ibu dari seorang eksekutif. Aku menatapnya dengan dingin. Hidup Anda tidak hancur. Anda hanya menuai hasil dari apa yang berdiri di atas kebohongan. Diam kau. Ini semua karena kau menyembunyikan identitasmu dan menipu Baskara. Pengecut. Bentaknya dengan mata merah menyala. Aku tersenyum, senyum paling dingin hari itu. Pengecut, rasanya tidak tepat. Saya tidak pernah berbohong pada Anda. Saya hanya merasa tidak perlu menunjukkan diri saya yang sebenarnya. Anda yang meremehkan saya sebagai perawan tua yang tidak tahu apa-apa. Kesombongan Andalah yang membutakan mata Anda sendiri. Ibu mertuaku terdiam, mulutnya ternganga. Soal uang, jangan khawatir, lanjutku sambil menunjukkan data di tabletku. Rekening Baskara dan uang bulanan yang ia kirimkan pada Anda akan kami sita untuk menutupi kerugian perusahaan dan membayar ganti rugi. Firma hukum kami akan memastikan tidak ada 1 rupiah pun uang haram yang ia sembunyikan akan tersisa. Uangku juga. Tentu saja. Sumber uang itu adalah hasil kejahatan atau uang belanja yang seharusnya menjadi hak Dian dan Budi. Ibu, mulai sekarang, baju-baju mewah dan apartemen mahal itu harus Anda lepaskan. Tidak. Aku tidak mau. Tidak apa-apa, bisikku di telinganya. Anda masih bisa hidup meski tidak punya apa-apa. Saya kembalikan kata-kata Anda dulu, sadar dirilah dan jalani sisa hidup Anda dengan tenang. Ibu mertuaku akhirnya ambruk, kehilangan semua kekuatannya. Para kerabat hanya memandangnya dengan dingin, bahkan ada yang mulai mengkritiknya. Itulah wujud asli dari nama baik keluarga yang mereka banggakan. Aku menghampiri Dian. Mari kita pergi. Tidak ada lagi urusan kita di sini. Iya. Terima kasih banyak, Mbak Maya. Dian menatapku dengan tatapan penuh kepercayaan. Di sampingnya, Budi menyentuh gaunku dengan penasaran. Kakak, bajunya mau dilepas? Iya, sayang. Ini cuma kostum untuk menghancurkan sihir jahat. Aku berjongkok dan memegang tangan kecilnya. Nanti, kamu dan Mama akan pakai banyak baju yang lebih bagus. Janji, ya. Senyum polos anak itu seolah membersihkan udara beracun di aula ini. Terakhir, aku kembali ke mikrofon. Hadirin sekalian, ada satu pengumuman terakhir. Hari ini, saya tidak jadi menyandang nama keluarga suami saya. Saya akan kembali menggunakan nama keluarga ibu saya, Prawira. Saya, Maya Prawira, akan memulai hidup baru bersama ayah saya. Tepuk tangan yang hening namun tulus menggema. Semangat, Mbak Maya Prawira. Aku berjalan menyusuri aisle, berlawanan arah dari saat aku masuk. Dulu ini jalan menuju keputusasaan, kini ini adalah jalan menuju kebebasan dan harapan. Di depan pintu, tanpa menoleh, aku melemparkan buket bunga di tanganku tinggi-tinggi ke belakang. Itu bukan simbol cinta palsu, melainkan pesan pembebasan bagi semua wanita yang ingin menjalani hidup mereka sendiri.
Buket itu melayang di udara dan mendarat dengan sempurna di tangan Dian yang masih terpaku. Dia menatap buket itu dengan kaget, lalu tersenyum, senyum paling cerah hari itu. Selamat tinggal, hari kemarin yang penuh kebohongan. Selamat datang, diriku yang baru. Aku menutup pintu aula resepsi dengan suara keras. Bam! Yang kudengar setelahnya adalah tepuk tangan dan sorak-sorai yang membahana dari dalam. Itu adalah sorak kemenangan, merayakan momen di mana seorang pecundang telah berubah menjadi pemenang sejati. Aku berjalan dengan angkuh di koridor hotel. Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi di belakang. Kematian sosial Baskara, kejatuhan ibunya semua adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Aku hanya menegakkan keadilan. Kembali ke ruang ganti, aku segera membuka resleting gaun pengantin yang menyesakan itu. Saat kain putih itu jatuh ke lantai, aku merasa akhirnya bisa bernapas lega. Ayo, ayah, Rina. Mari kita lanjutkan pestanya dengan minuman terbaik. Aku mengedipkan mata pada pantulan diriku yang ceria di cermin. 3 bulan telah berlalu. Dari jendela kantorku, langit biru cerah terbentang. Musim telah berganti, dan udara kini terasa sejuk. Aku duduk di meja yang sama di firma hukum tempatku bekerja, tetapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi staf administrasi yang penurut. Mbak Maya, laporan investigasi perselingkuhan yang itu sudah selesai. Mohon diperiksa. Terima kasih. Saya lihat sekarang. Setelah mengungkap profesiku yang sebenarnya, posisiku di kantor berubah. Kini aku memimpin tim investigasi yang khusus menangani kasus penipuan pernikahan dan masalah rumah tangga yang rumit. Menjadi kekuatan bagi para wanita yang terluka, seperti diriku dulu, adalah kebanggaan dan tujuan hidupku sekarang. Kabar tentang Baskara sampai padaku sebagai laporan resmi. Dia divonis bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan penipuan terhadapku, dan kini mendekam di penjara. Karir eksekutif yang ia bangun dengan susah payah, telah tertutup selamanya. Dia dituntut ganti rugi miliaran rupiah oleh perusahaan, ditambah uang perceraian untuk Dian, biaya hidup untuk Budi, dan kompensasi untukku. Dia menanggung utang yang tak akan pernah lunas seumur hidupnya, merasakan sendiri kehidupan di dasar yang dulu ia pandang rendah. Ibu mertuanya, setelah kehilangan putra kebanggaannya, diusir dari apartemen mewahnya, dan kini hidup seorang diri di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Dikucilkan oleh kerabat, dia menjalani hari-harinya dihantui oleh gengsi yang dulu begitu ia pedulikan. Sementara itu, Dian dan Budi telah memulai langkah baru. Dian kembali ke kampung halamannya dan mulai belajar untuk mendapatkan sertifikat di bidang perawatan lansia, sesuatu yang sudah lama ia minati. Mbak Maya, kemarin Budi nangis terus, katanya kangen sama Tante Maya, ujarnya dalam sebuah panggilan video. Wajah Dian kini ceria dan sehat, jauh dari ekspresi pucat di hari pernikahan itu. Tidak apa-apa, Dian. Nanti kalau sudah tenang, aku yang akan main ke sana. Aku sudah janji mau belikan Budi buku cerita baru. Kami bertemu melalui pria paling buruk, tetapi kini kami terikat oleh ikatan persahabatan yang tulus. Maya, ayo berangkat. Ayahku muncul di pintu ruang kerjaku. Hari ini adalah hari peringatan kematian ibu. Kami selalu berziarah ke makamnya dengan membawa bunga putih kesukaannya. Iya, ayah. Aku sudah siap. Ayah menatapku yang mengenakan setelan kerja, lalu tersenyum kecil. Kamu terlihat hebat. Gaun pengantin itu memang cantik, tapi kamu yang sekarang ini yang paling mirip dengan ibumu. Terima kasih. Kira-kira ibu tertawa terbahak-bahak tidak ya di surga melihat semua kejadian hari itu? Pasti. Dia pasti sangat bangga pada putrinya. Tangan ayah terasa sama hangatnya seperti saat ia merangkulku di hari itu. Di dalam mobil, aku teringat pada foto bukti yang diberikan Rina. Saat itu, duniaku memang terasa hancur. Tapi sekarang aku sadar. Selamat, ya, Maya. Kamu hebat sekali. Rina yang menyusul kami menepuk bahuku. Dia tetap menjadi sahabat terbaikku. Rina, waktu itu, saat aku bilang akan melanjutkan pestanya, apa yang kau pikirkan? Jujur? Aku pikir kamu sudah gila. Tapi begitu aku melihat senyum dinginmu, aku langsung yakin. Wah, tamat riwayat Baskara, katanya sambil tertawa. Lalu, dia menatapku dengan serius. Maya, kebahagiaanmu memang hancur, tapi apa kau menyesal? Aku menatap langit musim gugur yang jernih. Yang kutinggalkan di tempat itu bukanlah kebahagiaanku, melainkan waktu palsu penuh racun yang mencoba merusakku. Jika aku menikah tanpa tahu apa-apa, atau jika aku lari, aku tidak akan pernah bisa mencintai diriku sendiri. Aku menatap mata Rina dan menjawab dengan tenang namun pasti. Bukan hancur, Rina. Jari manis kiriku sudah tidak ada lagi bekas cincin.
Yang ada sekarang adalah kebanggaan tak kasat mata karena bisa menjalani hidup dengan kekuatanku sendiri. Itu dari awal memang palsu. Setelah mengucapkan itu, aku melangkah maju. Setelah semua puing kepalsuan terbakar habis, yang tersisa adalah kebenaran, diriku sendiri. Kisah hidupku yang sebenarnya baru dimulai saat aku menutup pintu itu. Bunga-bunga lili putih bergoyang tertiup angin. Aromanya yang suci terasa seperti alunan musik yang merayakan awal yang baru, memeluk masa depanku dengan lembut.